Keluarga kami dulu tinggal di gedung berlantai 2. Di rumah gedung, lantai di rumah, semuanya berlantai kayu tua. Ada banyak retakan dari waktu ke waktu. Ini berderap ketika Anda menginjaknya. Dan suatu malam, saya terbangun di tengah malam. Aku mendengar langkah kaki di dalam ruangan. Lantai mengira tempat tidurku menempel di dinding. Di sebelahnya ada meja komputer. Pintunya terbuka. Karena saya tidak akan menutup pintu ketika saya tidur selama waktu itu. Aku bertanya-tanya saat ini. Kenapa di tengah malam akan ada langkah kaki yang begitu berat di kamarku dan tampaknya dicampur dengan rantai. Suara mengepel di lantai. Aku mendengarkan diriku sendiri. Berani tidak menyalakan lampu. Jangan berani bersuara. Perlahan suara itu semakin jauh dan semakin jauh. Akhirnya menghilang di ujung koridor. Meski suaranya hilang, tapi aku masih tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa memejamkan mata erat-erat. Harapan adalah mimpi. Tapi tidak butuh waktu lama. Suara itu perlahan-lahan kembali ke kamarku. Derit di lantai, renyah, dan suara rantai yang jarang terdengar lagi. Tiba-tiba, pelanggan adalah rantai yang terbanting ke lantai, membuat suara keras. Aku membuka mata sebentar selama beberapa detik. Tapi dengan lampu mati, saya tidak bisa melihat apa-apa. Tak lama, aku memejamkan mata lagi. Katakan pada diri sendiri lagi bahwa itu hanya mimpi. Setelah suara internal yang keras, suasana hening lagi. Tepat ketika saya pikir, saya bisa tidur nyenyak. Suara ketukan keyboard yang tajam terdengar. Aku tidak tahan lagi. Aku memejamkan mata dengan keras dan berteriak keras. Tiba-tiba, suara yang dalam mulai berbisik di telingaku. Ada sesuatu yang menggantung di atas kepalaku. Tapi suaranya sangat rendah sehingga aku tidak bisa mendengarnya sama sekali. Saya tidak mengerti sama sekali. Aku hanya bisa memejamkan mata. Di hatiku, Kaisar Gyuk Buddha Tathagata, Yesus cemburu dan membacanya. Saya tidak tahu peri mana yang berperah. Benda itu benar-benar menghilang. Saya menceritakannya keesokan paginya. Keluarga saya datang ke rumah saya untuk mensponsorinya. Bibiku memberiku rosario. Biarkan aku membawanya bersamaku. Jangan dilepas. Itu kebetulan. Karena saya memakai rosario itu. Saya tidak pernah mendengar suara aneh di tengah malam lagi. Tapi suatu malam, sebulan kemudian, saya menjatuhkan rosario saya ketika saya berguling. Manik-manik pecah berserakan di seluruh tanah. Saya sangat terkejut, sehingga saya langsung melompat dari tempat tidur. Aku bingung. Tempat tidurnya juga tidak tinggi. Bagaimana saya bisa jatuh dan mematahkan talinya? Saya sangat mengantuk, sehingga saya membiarkannya pergi. Saya berencana untuk menunggu sampai fajar untuk berkemas. Setelah fajar, saya memberitahu keluarga saya tentang hal itu lagi. Dan mereka semua tampak sangat ketakutan. Sepertinya tahu sesuatu. Tapi tak ada yang bisa kita lakukan. Tak ada cara lain. Jadi Anda hanya dapat menemukan cara untuk menghibur saya. Tapi aku selalu ingin tahu, muncul di kamarku malam itu. Apa mungkin, jika saya memiliki keberanian untuk membuka mata saya, apa yang akan kamu lihat?